Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini aku akan membuat brownies panggang. Rasanya enak banget, teksturnya super lembut, nyoklat banget, dipadukan dengan lelehan coklat, tampilannya cantik, bisa dijadikan kue ulang tahun, bisa untuk ide jualan, atau hanya sekedar cemilan di rumah. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Bahan-bahannya 100 gram tepung terigu protein sedang, 30 gram coklat bubuk, 150 gram gula pasir, 4 butir telur, 100 gram margarin, 100 gram coklat hitam, setengah sendok teh pasta vanila, setengah sendok teh emulsifier, aku pakai SP, 1/4 sendok teh baking powder. Langkah pertama, siapkan saucepan berisi air, kemudian letakkan wadah anti panas, masukkan coklat hitam, lalu masukkan margarin. Ini kita lelehkan dulu dengan cara ditim seperti ini, sambil diaduk-aduk untuk mempercepat. Kalau udah meleleh semua, lalu angkat dan tunggu hingga dingin. Selanjutnya siapkan wadah, letakkan saringan, masukkan tepung terigu, coklat bubuk, baking powder, lalu ayak semua bahan kering supaya tidak ada bahan yang bergerindil. Kalau udah, lanjut kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah rata, sisihkan. Sekarang kita buat adonannya. Masukkan 4 butir telur, gula pasir, pasta vanila, emulsifier, SP. Mix semua bahan hingga mengembang, berwarna putih pucat, kental dan berjejak, sekitar 10 menit menggunakan kecepatan maksimal. Setelah 10 menit di mixer, adonannya sudah mengembang. Konsistensi adonannya kental, tapi tidak terlalu kaku ya. Lalu kita tambahkan bahan kering yang sudah diayak tadi. Aduk menggunakan spatula hingga tercampur rata. Diaduk memutar dari atas ke bawah. Aduk secara perlahan supaya adonannya tidak terlalu turun. Kalau udah rata, ketika spatula diangkat, adonannya nggak mudah putus. Lanjut kita tambahkan bahan cairnya, yaitu lelehan coklat bersama margarin. Sebelum dituang, sebaiknya diaduk dulu karena biasanya coklatnya menggumpal. Aduk hingga tercampur rata, pastikan tidak ada bahan yang mengendap supaya adonannya bagus. Ini adonannya sudah tercampur rata. Siapkan loyang ukuran 18x18 cm, olesi dengan sedikit margarin, kemudian lapisi dengan kertas baking, tuangkan adonan ke dalam loyang. Jangan lupa diratakan. Hentakan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam, dan adonannya siap dipanggang. Sebelumnya aku udah panaskan oven sekitar 10 menit. Letakkan loyang di rak paling bawah, panggang di suhu 170 derajat Celcius selama 40-45 menit, atau silahkan sesuaikan dengan oven masing-masing. Karena aku menggunakan oven tangkring, jadi setelah setengah perjalanan dipanggang, ini loyangnya aku balik ya, supaya matangnya merata dan dipanggang kembali. Setelah kurang lebih 45 menit dipanggang, browniesnya udah mateng. Untuk memastikan, boleh dites tusuk dulu. Kalau kering, tandanya udah mateng. Langsung aja kita keluarkan dari oven.
Dan langsung keluarkan dari loyang, sisir bagian pinggirannya untuk mempermudah. Beri alas, lalu balikan. Lepaskan kertas baking yang menempel, hasilnya bagus banget, mengembang sempurna. Kita diamkan dulu hingga dingin. Untuk bahan topping, di sini aku gunakan Colata Glaze Tiramisu dan Tropicana Slim Chocolate Speed, ada rasa crunchy-nya. Setelah didiamkan hingga dingin, browniesnya bisa langsung dihias. Boleh menggunakan buttercream, tapi di sini cukup aku siram dengan lelehan coklat. Kemudian ratakan. Cara melelehkan coklatnya sama seperti di awal, tapi kalau untuk topping tidak menggunakan margarin ya, jadi coklatnya aja. Potong brownies menjadi 4 bagian. Potong lagi menjadi bagian kotak kecil, hasilnya jadi 16 potong. Lalu aku hias lagi dengan glaze tiramisu yang udah aku lelehkan. Cara melelehkannya sama aja ya, di tim. Kemudian masukkan ke dalam piping bag. Boleh dihias sekreatif mungkin. Aku semprotkan membentuk garis-garis seperti ini aja. Kemudian beri garis dengan tusuk sate. Ini dia brownies panggangnya sudah jadi. Perpaduan coklat dan glaze tiramisu hasilnya jadi cantik banget. Rasanya enak, teksturnya super lembut, yang pastinya coklat banget. Langsung aja kita cobain. Teman-teman bisa lihat ya, dari potongannya ini benar-benar lembut banget. Manisnya pas, enak banget. Semoga videonya bermanfaat. Selamat mencoba ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, halo semuanya. Di video kali ini aku akan membuat Swedish chocolate cake. Tampilannya sangat cantik dan menarik. Ini cocok banget untuk hidangan spesial. Buat kalian semua yang pengen tahu gimana cara buatnya dan apa aja bahan-bahannya, ikutin terus videonya sampai akhir. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian semua nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih, selamat menonton. Ini adalah bahan-bahan lengkap untuk membuat Swedish chocolate cake. 250 gram gula pasir, 90 gram tepung terigu protein sedang, 3 butir telur gunakan suhu ruang, 45 gram cocoa powder, 175 gram margarin yang telah dilelehkan, 1 sendok teh emulsifier, aku gunakan SP, 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh pasta vanila. Langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 3 butir telur, gunakan suhu ruang, 250 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh emulsifier, aku gunakan SP,
Kemudian mix adonan hingga mengembang, berwarna putih pucat, kental dan berjejak sekitar 10 menit menggunakan kecepatan maksimal. Setelah sekitar 10 menit di mixer, ini adonannya sudah mengembang, berwarna putih pucat, kental dan berjejak. Bisa dilihat ciri adonannya saat pengaduk diangkat, jejak yang ditinggalkan tidak mudah tenggelam. Lalu ayak bahan-bahan kering, yaitu 90 gram tepung terigu protein sedang, 45 gram cocoa powder. Ayak semua bahan untuk memastikan tidak ada bahan yang bergerindil dan supaya mudah tercampur rata ke adonan. Sebelum mixernya dinyalakan, aduk-aduk terlebih dahulu supaya tepung tidak berterbangan. Mix semua bahan dengan kecepatan rendah, cukup di mix sampai tercampur rata aja, sekitar 30 detik. Setelah adonan mulai tercampur rata, masukkan 175 gram margarin yang telah dilelehkan. Masukkan juga setengah sendok teh pasta vanila. Mix kembali adonan hingga tercampur rata. Lanjut, aduk adonan menggunakan spatula. Pastikan adonannya telah tercampur rata. Gunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas, membentuk lingkaran. Pastikan tidak ada endapan margarin di dasar adonan, karena kalau masih ada endapan ketika dipanggang, cake-nya bisa bantat. Sampai seperti ini sudah cukup, sudah tercampur rata. Siapkan loyang berukuran 20 x 20 cm untuk tingginya 7 cm. Olesi loyang dengan margarin, diolesinnya tipis-tipis aja. Lalu alasi loyang dengan kertas baking. Tuangkan adonan ke dalam loyang. Ratakan adonan menggunakan spatula. Lalu hentakan loyang beberapa kali supaya udara yang terperangkap di dalam bisa keluar. Lalu ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya aku udah panaskan oven sekitar 10 menit. Panggang dengan suhu 150 derajat Celcius, dipanggang sekitar 40 menit atau sampai cake-nya matang, atau sesuaikan aja dengan oven masing-masing. Setelah 40 menit dipanggang, buka oven. Lalu lakukan tes tusuk menggunakan tusuk sate. Kalau sudah tidak ada adonan yang menempel di tusukan, tandanya cake udah mateng. Keluarkan cake dari oven. Dalam keadaan masih panas, sisir bagian pinggiran cake.
Keluarkan cake dari loyang. Lepaskan kertas baking. Lalu biarkan sebentar hingga cake-nya suhu ruang. Di sini aku udah siapkan 100 gram selai coklat. Aku pakai Nutella. Panaskan Nutella dalam oven dengan suhu 150 derajat Celcius sekitar 3 menit. Setelah 3 menit dipanggang, ini Nutellanya jadi lebih cair, jadi ini lebih mudah disemprotkan. Masukkan Nutella ke dalam piping bag atau plastik segitiga. Setelah cake-nya dingin, rapikan cake dengan cara dipotong bagian pinggirannya. Lalu potong cake. Untuk besar potongannya sesuai selera aja. Ini aku potong menjadi 16 bagian. Semprotkan Nutella di atas potongan cake. Untuk mode semprotannya sesuai selera, boleh agak rapat seperti ini. Lalu buat motif menggunakan tusuk sate. Ini dia Swedish chocolate cake, sudah jadi. Hasilnya cantik banget karena menggunakan SP, adonannya lebih mengembang dan stabil. Tekstur cake-nya lembut banget, moist dan nyoklat banget. Selamat mencoba. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye. Assalamualaikum, halo semuanya. Di video kali ini aku akan membuat bolu pandan panggang. Bolunya sangat lembut, empuk, wangi banget, rasanya dijamin enak. Buat kalian semua yang pengen tahu gimana cara buatnya dan apa aja bahan-bahannya, ikutin terus videonya sampai akhir. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian semua nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih, selamat menonton. Langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 3 butir telur utuh, gunakan suhu ruang, 2 kuning telur, 100 gram gula pasir, 1 sendok teh emulsifier, aku gunakan SP. Kemudian mix adonan hingga mengembang, berwarna putih pucat, kental dan berjejak, sekitar 10 menit menggunakan kecepatan maksimal.
Setelah 10 menit di mixer, adonannya sudah mengembang, putih pucat, kental dan berjejak. Bisa dilihat saat pengaduk diangkat, jejak yang ditinggalkan tidak mudah tenggelam. Lalu ayak bahan-bahan kering yaitu 90 gram tepung terigu protein sedang, 10 gram tepung maizena, 10 gram susu bubuk. Ayak semua bahan supaya mudah tercampur rata ke adonan dan untuk memastikan supaya tidak ada bahan yang bergerindil. Sebelum mixernya dinyalakan kembali, aduk-aduk dulu supaya tepung tidak berterbangan. Lalu mix menggunakan kecepatan paling rendah. Mix hingga tercampur rata aja, cukup sekitar 30 detik. Kalau sudah tercampur rata, matikan mixer. Lalu aduk kembali menggunakan spatula untuk memastikan tepung dan adonan telah tercampur rata. Aduk menggunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas. Setelah adonan benar-benar tercampur rata, masukkan 50 gram margarin yang telah dilelehkan. Kemudian masukkan 65 ml santan instan, setara dengan 1 saset santan instan. Aduk menggunakan teknik aduk balik. Tambahkan sekitar 1 sendok teh pasta pandan atau secukupnya aja. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Kalau warnanya masih kurang terang, tinggal ditambahkan lagi pasta pandannya. Aduk kembali adonan hingga benar-benar tercampur rata. Pastikan juga tidak ada endapan margarin atau santan di dasar adonan, karena kalau masih ada endapan ketika dipanggang bolunya bisa bantat. Adonannya sudah tercampur rata ya. Kemudian siapkan loyang berukuran 20 x 20 cm untuk tingginya 7 cm. Nah, ini loyangnya sudah aku olesi menggunakan margarin. Diolesinya cukup tipis aja. Kemudian alasi loyang menggunakan kertas baking. Tuangkan adonan ke dalam loyang. Hentak-hentakan loyang supaya udara yang terperangkap di dalam bisa keluar. Taburi topping sesuai selera. Aku taburi meses secukupnya. Aku taburkan meses di tengahnya aja. Untuk bagian pinggir yang akan dipotong tidak perlu ditaburi meses. Setelah diberi topping, ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya aku udah panaskan oven sekitar 10 menit. Masukkan loyang ke dalam oven, aku letakkan di rak paling bawah, panggang dengan suhu 170 derajat Celcius sekitar 30 menit atau sampai bolunya matang. Bisa disesuaikan aja dengan oven masing-masing. Setelah 30 menit dipanggang, buka oven. Lalu lakukan tes tusuk menggunakan tusuk sate. Kalau sudah tidak ada adonan yang menempel di tusukan, tandanya bolu udah mateng. Angkat loyang, keluarkan dari oven.
Dalam keadaan masih panas, sisir terlebih dahulu pinggiran bolu. Keluarkan bolu dari loyang. Lepaskan kertas baking dari bolu. Setelah dikembalikan ke posisi awal, rapikan pinggiran bolu dengan cara diiris tipis seperti ini. Potong-potong bolu, aku potong menjadi 20 bagian. Ini dia bolu pandan panggang sudah jadi. Bolunya cantik banget, serat-seratnya halus, warnanya cantik, teksturnya lembut banget, bisa dilihat kalau ditekan-tekan seperti spons. Adonannya tadi kental sehingga mesesnya tidak tenggelam. Ini rasanya benar-benar enak banget. Buat kalian yang pengen coba bikin, selamat mencoba ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye. Assalamualaikum, halo semuanya. Di video kali ini aku akan membuat bolu mocha. Tampilan bolunya sangat cantik, cocok banget untuk hidangan spesial. Rasanya enak, lembut, wangi mochanya berasa. Perpaduan krim mocha dan coklat granulnya pas banget. Buat kalian semua yang pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya, ikutin terus videonya sampai akhir. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian semua nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih, selamat menonton. Ini adalah bahan-bahan lengkap untuk membuat bolu mocha. 3 butir telur utuh, gunakan telur suhu ruang. 100 gram gula pasir atau setara dengan 6 sendok makan cembung. 90 gram tepung terigu protein sedang atau setara dengan 9 sendok makan cembung. Pasta mocha ini dipakai secukupnya aja, sekitar setengah sendok makan. 120 gram margarin yang sudah dilelehkan, setara dengan 8 sendok makan sebelum dilelehkan. 10 gram susu bubuk full cream atau setara dengan 1 sendok makan cembung. 10 gram tepung maizena setara dengan 1 sendok makan cembung. 2 kuning telur, 1 sendok teh emulsifier, aku gunakan SP. Langkah pertama, siapkan wadah, lalu masukkan 3 butir telur utuh suhu ruang. Masukkan juga 2 kuning telur, 100 gram gula pasir, 1 sendok teh emulsifier, aku gunakan SP. Kemudian mixer adonan dengan kecepatan rendah hingga tinggi, dimixer sekitar 10 menit sampai berwarna putih pucat, kental, dan berjejak.
Setelah adonan di mixer selama 10 menit, kelihatan warnanya putih pucat, kental, dan berjejak. Ciri adonannya, jejak yang ditinggalkan tidak mudah tenggelam. Matikan mixer. Ayak bahan-bahan kering yaitu 90 gram tepung terigu protein sedang, 10 gram tepung maizena, 10 gram susu bubuk full cream. Ayak semua bahan untuk memastikan supaya tidak ada bahan yang bergumpal. Sebelum mixernya dinyalakan kembali, aduk-aduk terlebih dahulu supaya tepung tidak berterbangan. Kemudian nyalakan mixer. Mixer adonan sekitar 30 detik menggunakan kecepatan paling rendah. Selain menggunakan mixer, adonannya juga boleh diaduk menggunakan spatula. Masukkan 120 gram margarin yang sudah dilelehkan, setengah sendok makan pasta mocha atau dipakai secukupnya aja. Aduk adonan hingga tercampur rata. Aduk menggunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas. Pastikan tidak ada endapan margarin di dasar adonan, karena kalau masih ada endapan margarin ketika dipanggang, bolunya bisa bantat. Kalau warnanya masih kurang terang, tambahkan lagi pasta mochanya. Sampai seperti ini adonannya sudah cukup rata, kemudian sisihkan dulu. Siapkan loyang persegi ukuran 20 x 20 cm, untuk tingginya 7 cm. Beri sedikit margarin. Oles-oles merata hingga ke pinggir loyang, gunakan kuas. Lalu beri kertas baking, kemudian ratakan. Tuangkan adonan ke dalam loyang. Lalu ratakan hingga ke ujung-ujung loyang. Hentak-hentakan loyang beberapa kali supaya udara yang terperangkap di dalam bisa keluar. Sebelumnya aku udah panaskan oven sekitar 10 menit. Buka oven lalu masukkan loyang berisi adonan. Aku letakkan di rak paling bawah. Kemudian panggang dengan suhu 120 derajat Celcius sekitar 30 menit sampai bolunya matang, atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 30 menit dipanggang, buka ovennya, lalu lakukan tes tusuk. Jika sudah tidak ada adonan yang menempel di tusukan, tandanya bolu udah mateng. Kemudian angkat dan keluarkan loyang dari oven. Keluarkan bolu dari loyang, ini bolunya masih sangat panas. Lalu lepaskan kertas baking yang menempel pada bolu. Biarkan hingga bolunya dingin.
Selanjutnya kita akan buat buttercreamnya dulu. Di sini ada pasta mocha, ini dipakai secukupnya aja. 40 gram susu kental manis atau setara dengan 1 saset kental manis. 30 gram gula halus atau setara dengan 3 sendok makan. 100 gram mentega putih setara dengan 6 sendok makan. Siapkan wadah untuk memixer adonan. Masukkan 30 gram gula halus, 100 gram mentega putih. Kemudian mixer kedua bahan ini sampai mengembang berwarna putih banget, sekitar 10 menit menggunakan kecepatan maksimal. Setelah 10 menit di mixer, ini menteganya sudah berwarna putih banget atau sudah mengembang. Matikan mixernya. Masukkan 40 gram susu kental manis atau 1 saset susu kental manis. Setengah sendok teh pasta mocha atau secukupnya aja. Mixer kembali hingga tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, matikan mixer, lalu aduk kembali menggunakan spatula. Krimnya siap untuk digunakan. Masukkan sebagian krim ke dalam piping bag untuk hiasan topping bagian atas, yang sebagian untuk dioleskan di atas bolunya. Aku pakai segini untuk hiasan atasnya. Setelah bolu mochanya dingin, olesi bolu dengan krim, ratakan krim dengan spatula. Kemudian potong-potong bolu, untuk besarnya sesuai selera aja. Ini akan aku potong kotak kecil menjadi 16 bagian. Kalau mau ditaburi topping dulu sebelum dipotong juga boleh banget. Aku beri topping dengan ditaburi meses coklat di atasnya. Aku taburi di bagian tengahnya aja. Kalau mau dibuat penuh juga boleh banget. Lalu semprotkan krim di atas meses. Aku taburkan coklat granul di atas krimnya supaya tampilannya lebih cantik dan menarik. Ini dia bolu mocha dengan krim mocha sudah jadi. Hasilnya cantik banget. Bolu mochanya kelihatan ya lembut banget. Warnanya cantik, seratnya juga halus. Untuk bagian dalamnya bisa dilihat dari potongannya berasa lembut banget. Wangi mochanya enak banget. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.